Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Diponegoro dengan anggota tim Ahmad Naufal Zudi, Nanda Febriana, dan Ilham Muhammad mempersembahkan presentasi LKTIN kami. Untuk lebih lanjut, mari simak berikut ini. Daerah pedesaan memainkan peran yang cukup signifikan dalam membangun perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Keberadaan UMKM telah diakui sebagai salah satu sektor usaha untuk menunjang perekonomian pedesaan. Namun, di era modernisasi saat ini, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kesulitan utama pada UMKM 38,84% pada pemodalan dan 25% pada pemasaran. Akibatnya, terjadi permasalahan yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk tujuan pertama, ke-8, serta ke-9. Untuk merevitalisasi perekonomian, pemerintah telah mencanangkan program dana desa dan One Village One Product, namun dengan segala tantangan dan keterbatasan. Alokasi dana desa tidak selalu bisa mengandalkan belanja infrastruktur. Hal tersebut dikarenakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 pada tahun 2014, sebagaimana pada pasal 72 ayat 4 yang menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit adalah 10%. Akibatnya terjadi ketidakmerataan antar daerah, yang mana desa yang besar memiliki alokasi dana yang besar, sedangkan desa yang kecil memiliki alokasi dana yang kecil. Sementara itu, program OVOP terlalu bergantung pada pemerintah dari segi pemasaran, dan kemandirian masyarakat dinilai kurang pada program ini. Akan penurunan hal tersebut, maka penguatan dan peran UMKM pedesaan harus ditingkatkan. Salah satunya yakni melalui koperasi sebagai ekonomi rakyat. Di sisi lain, adanya revolusi industri 4.0 menyebabkan kemajuan internet dan kecanggihan aplikasi digital di Indonesia. Meskipun fenomena tersebut hanya berkembang di daerah perkotaan. Meskipun demikian, kebangkitan desa Taobao yang ada di Cina membuktikan bahwa adanya internet dan aplikasi digital sangat kompatibel dengan ekonomi pedesaan, sehingga mampu mengetaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Lantas, bagaimana solusinya? Oleh karena itu, kami memiliki gagasan yakni LECO, Digital Economy Village. Kemudian, pada metode penelitian, adapun metode pengumpulan data yang kami lakukan meliputi 1. Studi pustaka, 2. Survei dan wawancara, 3. Perancangan aplikasi LECO. Selanjutnya, pada metode pengolahan dan analisis data yang didapatkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dijadikan sebagai sintesis pengembangan aplikasi LECO. Sedangkan studi kasus desa Taobao yang ada di Cina dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan dan rekomendasi. Salah satu strategi dalam menggerakkan roda perekonomian dan pemberdayaan perekonomian masyarakat pedesaan adalah melalui industrialisasi pedesaan yang dilakukan dengan menjadikan desa sebagai sentra produksi dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Namun, terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan industrialisasi pedesaan. Yang pertama adalah keterbatasan akses pasar. Menurut Aryaji 2017, sebagian wilayah pedesaan masih mengalami keterbatasan akses pasar. Menurut Wijanto et al. 2018, hal tersebut dikarenakan pengetahuan masyarakat yang rendah terhadap media online sebagai alternatif dalam menjangkau pasar. Permasalahan yang kedua adalah keterbatasan informasi pasar. Seringkali produsen di pedesaan tidak mengetahui bagaimana permintaan pasar yang lebih luas, sehingga mereka tidak bisa mengadaptasikan produknya terhadap perkembangan pasar. Permasalahan yang ketiga adalah keterbatasan modal dan pembiayaan usaha. Menurut TEWI 2011, permodalan masih menjadi masalah utama dalam pengembangan pertanian. Ditambah lagi program bantuan pemerintah yang belum maksimal, serta keterbatasan akses masyarakat pedesaan terhadap lembaga keuangan formal. Permasalahan keempat adalah peran dan manajemen perkoperasian yang lemah. Koperasi dapat menjadi wadah dengan memperkuat klase industri di pedesaan, karena fungsi koperasi sebagai sosok guru perekonomian di Indonesia. Keberhasilan koperasi tidak terlepas dari unsur manajemen dalam pengelolaan koperasi. Menurut Fatah 2010, permasalahan kualitas sumber daya manusia merupakan akibat dari manajemen personalia di koperasi yang lemah. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, LECO sebagai aplikasi pengembangan koperasi digital dalam penguatan klaster industri UMKM pedesaan memiliki 5 fokus utama. Yang pertama, pemasaran berbasis digital marketing melalui pemanfaatan e-commerce dalam upaya meningkatkan akses pasar. Yang kedua, pengembangan klaster industri pedesaan berbasis kearifan lokal untuk bersinergi dengan marketplace melalui digital marketing yang diterapkan. Yang ketiga, program kemitraan pada digital marketing yang dilakukan dengan melaksanakan kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak swasta.
Pihak pemerintah memberikan dukungan dana dan infrastruktur di pedesaan, sementara pihak swasta atau perusahaan e-commerce menyediakan platform penjualan dan investasi. Yang keempat, pembangunan infrastruktur internet dan logistik di pedesaan melalui kerjasama dengan jasa penyedia internet dan logistik. Yang kelima adalah koperasi digital berbasis fintech yang diintegrasikan dengan marketplace agar seluruh transaksi jual beli dan aliran kas dapat tercatat dalam laporan kemajuan usaha dari masyarakat. Penggunaan aplikasi Leko diawali dengan melakukan registrasi melalui pengisian database anggota. Pengisian database tersebut disesuaikan dengan data pokok masyarakat. Jika data yang dimasukkan sudah benar, maka pendaftar akan mendapatkan nomor PIN dan password yang akan digunakan sebagai konfirmasi. Setelah terkonfirmasi menjadi anggota Leko, pendaftar dapat mengakses semua fitur dan layanan anggota sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi Leko memiliki layanan untuk anggota dan pengurus. Pada layanan anggota terdapat fitur peminjaman modal, penyediaan bahan baku, pembiayaan, laporan kemajuan, pemasaran, tabungan, produk, investasi, training dan pelatihan, rekening, dan setor simpanan. Salah satu fitur unggulan pada layanan anggota adalah fitur pemasaran yang berbasis digital marketing melalui kerjasama e-commerce yang diintegrasikan dengan fintech. Fitur kedua adalah laporan kemajuan yang digunakan sebagai informasi terkait dengan keberjalanan dan kemajuan usaha. Pada layanan pengurus terdapat fitur berupa pencatatan dan laporan keuangan, virtual meeting antar pengurus, monitor pasar, interkoneksi koperasi dan UMKM, serta track record. Salah satu fitur unggulan pada layanan pengurus adalah pencatatan dan laporan keuangan yang terkait dengan aktivasi keuangan koperasi yang bersifat kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi. Selain itu, fitur monitor pasar yang dilakukan untuk memberikan informasi terkait dengan potensi dan kebutuhan pasar kepada para produsen sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dengan adanya fitur tersebut diharapkan mampu diintegrasikan di seluruh koperasi di Indonesia sehingga menjadi sistem informasi yang terkendali dengan baik dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan kebijakan. Keberadaan Leko membawa berbagai manfaat bagi pemangku kepentingan yang terkait. Bagi produsen, keberadaan Leko membantu menunjang berjalannya perekonomian masyarakat mulai dari pengadaan bahan baku, pembiayaan, hingga akses terhadap informasi pasar dan pemasaran. Bagi perusahaan e-commerce, program Leko dapat menambah jumlah penjual yang melakukan transaksi jual beli melalui platform yang disediakan. Hal tersebut mendorong penambahan varietas produk dari produsen pedesaan ke konsumen e-commerce sehingga menambah pemasukan. Bagi masyarakat pedesaan, program Leko membantu mewujudkan industrialisasi dengan memanfaatkan teknologi dan potensi lokal sebagai kekuatan. Poin penting yang dapat dicapai dengan adanya Leko adalah memberikan arus urban migration yang dapat memberikan dampak dan tekanan terhadap perkotaan. Berdasarkan analisis makroekonomi, program ini tidak hanya memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, melainkan juga meningkatkan basis industri yang memanfaatkan potensi lokal untuk menjadi klaster industri pedesaan yang dapat mencapai ekspor dan impor. Kesimpulan dari karya tulis ini adalah yang pertama, Leko Digital Economic Village sebagai aplikasi pengembangan koperasi digital untuk memperkuat klaster industri di pedesaan. Yang kedua, Leko menerapkan pemasaran berbasis digital marketing yang terintegrasi dengan financial technology. Yang ketiga, Leko memiliki layanan yang berupa layanan anggota dan layanan pengurus. Yang keempat adalah Leko memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan terkait. Harapannya, jika inovasi ini dapat terimplementasikan dengan baik, akan dipastikan mampu mencapai tujuan dari Leko, yakni mengembangkan UMKM pedesaan melalui penguatan koperasi sebagai ekonomi rakyat. Dan jika Leko dapat terus dikembangkan, maka tidak sebatas mampu mengembangkan UMKM pedesaan saja, melainkan mampu memenuhi cita-cita Indonesia Emas 2045. Semangat bagi para pejuang UMKM dalam perjuangkan perekonomian Indonesia. Tanpa kalian, Indonesia bukanlah apa-apa. Undip juara. Ondip, 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 juara, juara, juara. Ondip sikat, babat, ondip hebat.